Aku jawab doa dari orang yang berdoa itu kalau dia berdoa kepadaku. Ujibu, saya jawab idza da'ani, kalau dia minta. Kan ini kausalitas mutlak. Kalau dia minta saya jawab. Setiap kali dia minta saya jawab. Bagaimana penjelasannya? Nah, ulama menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar ya. Memang benar ya. Jadi selama kita memenuhi syarat ya. Orang itu memenuhi syarat dari sisi dirinya, nanti ada syarat-syaratnya beberapa kita bisa pelajari ya. Selama seorang itu memenuhi syaratnya, Allah pasti mengabulkan ya. Nah, yang dikabulkan oleh Allah ya adalah kebaikan yang dia minta. Kan gini, ya Allah ya, kalau saya misalnya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, kan kita minta kebaikan ya. Karena kita mengira ya, atau meyakini bahwa rezeki yang banyak itu kebaikan untuk kita, maka kita minta kebaikan berupa rezeki yang banyak. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan. Rezeki kita biasa-biasa saja misalnya, atau bahkan mungkin kurang dibanding yang lain. Menurut kita meminta rezeki yang kita anggap kebaikan ya, maka Allah akan berikan kita kebaikan yang benar-benar kebaikan. Jadi kita minta kebaikan. Kebaikan itu dalam doa kita yang kita bayangkan itu rezeki yang banyak. Allah kabulkan. Kita dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang benar-benar kebaikan, yang belum tentu rezeki yang banyak. Jadi ini yang paling pokok ya, hubungan antara doa dengan dikabulkan. Pasti dikabulkan kebaikan ya, yang kita minta ya, akan Allah kasih kebaikan kepada kita. Tapi kebaikan yang kita minta adalah yang kita duga kebaikan untuk kita. Sedangkan kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang benar-benar baik untuk kita. Nah, bapak-bapak, saudara, ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh para ulama tentang doa. Pertama, terkait dengan orang yang berdoa ya. Orang yang berdoa, saya, Anda, kita ini. Orang yang berdoa itu ya, pertama, kalau dalam bahasa ayat ini da'ani ya. Da'ani, mohon kepadaku ya. Artinya yang pertama, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Meyakini, mengimani bahwa semua hal di dunia ini adalah dalam kekuasaan genggaman Allah. Itu yang pertama, syarat berdoa. Jadi minta kepada Allah dalam keadaan kita yakin yang kita mintai itulah yang punya. Satu. Yang kedua, muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin bahwa Allah akan kabulkan. Itu nggak bisa dibuat-buat ya. Makanya Nabi melarang, nggak boleh kita berdoa, ya Allah saya minta ini in syi'ta, kalau kau berkenan ya Allah saya minta ini ya, kalau kamu, jangan bilang kalau kau berkenan. Itu menunjukkan ketidakmantepan hatimu. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, itu syarat dari orang yang berdoa. Pertama, kekuasaan dalam genggaman Allah mutlak, dan yang kedua, yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, lam yasta'jil atau lam ya'jal, tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gak dikabulkan, ngeremon. Kok Allah gak kabulkan? Nah, begitu kata kok Allah gak kabulkan, nah itu hilang udah. Jadi jangan mempercepat sesuatu yang Allah sedang proses dengan prosesnya. Malam yasta'jil, kata Nabi, Allah akan kabulkan malam yasta'jil, selama tidak memburu-buru atau tidak terburu-buru. Yang keempat,
Orang yang berdoa itu harus dia punya kehadiran dalam hatinya, ya, hadirnya Allah dalam hati. Jadi orang yang suka zikir, maka antara doa sama zikir itu seperti dua sahabat yang nggak boleh pisah. Nggak pernah ingat Allah, gila lagi susah aja doa, susah itu. Jadi tetap, makanya di dalam hadis innallaha la yaqbalu du'aan min qalbil ghafil, ya, atau kama qala. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini menyangkut sesuatu yang keseharian kita, ya. Jangan ada yang haram yang masuk ke badan kita. Ini rada-rada berat, ya. Kita berdoa, tapi dalam hadis disebutkan mengangkat tangan, cuman ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan kabulkan? Itu yang menyangkut orang yang berdoa. Jadi dimulai dari keyakinan, ya, bahwa minta kepada Allah yang memang memiliki segala sesuatu, lalu sampai ujungnya gitu kita jaga diri, ya, di dalam nafkah kita, dalam keseharian kita. Kalau kita jaga alur ini dengan baik, nah, doa kita akan dikabulkan. Ada juga persyaratan yang terkait dengan isi doa itu sendiri. Kalau tadi tentang yang berdoa, ya. Apa yang berkaitan dengan isi doa? Yang pertama, lam yad'u bismin. Tidak boleh berdoa dengan doa yang mengandung makna dosa, perbuatan dosa. Ya Allah, bikin dia mobilnya masuk jurang, nah itu nggak boleh. Bukan mobil dia masuk jurang, bisa mobil kita masuk jurang. Au qati'ati rahim. Ya Allah, saya bersaksi, berikrar bahwa saya nggak mau negur keluarga saya itu, saya benci dia seumur hidup, ya Allah. Saya udah nggak mau ngaku dia sebagai saudara saya. Saudara orang tua, ya Allah, saya nggak mau ngaku dia sebagai anak saya. Nah, itu bukan doa yang akan dikabul, akan diridhoi oleh Allah. Jadi doa yang mengandung substansi dosa, ya, suatu perbuatan maksiat, ya, atau doa yang mengandung makna memutuskan silaturahim. Intinya doa yang baik-baiklah, gitu ya. Nah, kemudian ada persyaratan dalam semua proses berdoa itu, ya. Apa persyaratannya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka, ya, yastajibu li. Kalau mereka ingin supaya doa-doa mereka lancar, aku terima, falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi dan menjawab li. Nah, menjawab perintah-perintah Allah karena Allah, ya. Jadi li di sini itu adalah karena Allah. Misalnya sholat, ya. Sholatnya karena apa? Karena Allah. Nah, itu li. Amal-amal yang dilakukan itu memang lillahi ta'ala. Nah, itu akan membantu doa kita dikabulkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, nah, dan juga terus-menerus menjaga, merawat iman mereka. Kalau yang pertama tadi pakai li, kalau ini pakai bi. Kenapa iman itu pakai bi? Nah, bi itu adalah lil mulabasah. Lil mulabasah itu artinya melengket, nempel. Jadi yang namanya iman itu sesuatu yang menempel, melekat. Nggak bisa iman itu ditaruh di laci, ditinggalkan. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi iman itu sesuatu yang melengket, nempel dimanapun kita berada. Jadi kita bawa dalam setiap aktivitas kehidupan. La'allahum yarshudun, ya, dan dengan itu semua maka mereka akan mendapatkan